Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Sangatlah aneh, bahkan tidak seperti biasanya. Pada hari itu, tiba-tiba Baginda Raja ingin menyamar menjadi masyarakat biasa. Beliau ingin melihat kehidupan di luar istananya, tanpa sepengetahuan orang lain agar lebih leluasa bergerak. Baginda pun mulai keluar dari istana dengan menggunakan pakaian yang amat sangat sederhana, layaknya seperti rakyat biasa. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang sedang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan mu'izoh tentang keadaan alam barzah. Dan ada satu orang yang datang lalu bergabung di sana. Ia berkata kepada ulama itu, "Suatu hari kami menyaksikan orang kafir dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak juga melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Lantas, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata kami?" Ulama itu pun berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan pandangan panca indera yang lain. Tahukah kamu, dengan orang yang sedang tidur, dia kadangkala mimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, bahkan ditakut-takutkan, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan, keringat pun bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal seperti itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan, kamu yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal, apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular yang banyak. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata zohir melihatnya, apa mungkin engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur?" Baginda pun terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Baginda Raja masih ikut mendengarkan mu'izoh itu. Kini, ulama itu terus melanjutkan mu'izohnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di dalam surga tersedia sesuatu yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat sangat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking begitu indahnya, maka satu mahkota saja jauh lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Baginda Raja pun semakin terkesan. Kemudian, beliau pulang kembali ke istana. Baginda Raja sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Baginda berkata, "Aku ingin engkau sekarang juga berangkat ke surga. Lalu bawakanlah aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas?" "Sanggup, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang sangat mustahil dilaksanakan itu. Akan tetapi, Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, ujar Abu Nawas. "Sebutkan syarat itu, wahai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Hamba mohon, Tuanku yang mulia menyediakan pintunya supaya hamba bisa memasukinya." "Pintu apa, Abu Nawas?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat, wahai Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda penasaran. "Kiamat, wahai Paduka Raja yang mulia,"
Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah tatkala kita dilahirkan dari rahim ibu. Pintu alam barzah adalah sebuah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah terjadinya kiamat. Surga itu berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menyuruh hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan yang Abu Nawas ujarkan, Baginda Raja pun langsung terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas lalu bertanya kembali, "Masihkah tuanku yang mulia menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja menundukkan kepala dan tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Kemudian Abu Nawas memohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.